Saudara, debat ketiga calon wakil presiden kemarin menjadi perbincangan hangat di media sosial. Publik memberikan respons dengan berkomentar, memberikan tanda like atau bahkan mengunggah kembali video. Indonesia Indicator telah menghimpun sejumlah data terkait perbincangan publik yang terekam di media sosial pasca debat Cawapres semalam. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, kita langsung saja berbincang dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang. Mbak Rustika, selamat malam. Selamat malam Mbak Rizka, apa kabar? Kabar baik, kita langsung lihat aja ya datanya seperti apa perbincangan di media sosial. Nih, kalau ini keriuhan media sosial debat Cawapres kemarin bisa dijelaskan? Nah, jadi debat Cawapres kemarin adalah salah satu agenda yang paling ditunggu oleh netizen karena apa, engagementnya tuh besar sekali. Jadi kalau di debat Cawapres itu satu postingan itu direspons itu 43 kali gitu kan. Tapi ketika bicara soal debat Cawapres 46 kali. Jadi kita bisa membayangkan betapa luar biasanya situasi debat Cawapres yang memang sangat ditunggu oleh para netizen. Apa karena ada efek kejut yang ditunggu dari masing-masing Cawapres? Jadi kalau kita bicara tentang ketiga paslon, masing-masing ada juaranya, Mbak. Jadi kita lihat Gibran misalnya, dia mendapat juara karena dia mendapat respon terbanyak, baik dari sisi postingan maupun dari sisi engagement. Kemudian Muhaimin juga mendapat jadi juara karena dia mempopulerkan satu istilah selepet yang akhirnya jadi ramai sepanjang perdebatan. Sementara itu Mahfud, dia menjadi juara untuk sentimen positif terbanyak. Selain itu juga mendapatkan atensi dari Gen X dan millennials. Oke, kita lihat lagi data lainnya. Kalau tadi keriuhan masing-masing Cawapres yang ternyata punya keunggulan ya dari sisi netizen. Mungkin kita bisa bedah apa yang menyebabkan mereka tuh sangat istimewa. Kita coba lihat bagaimana sentimen dari debat Cawapres kemarin. Kalau kita lihat sambil juga berjalan aja Mbak Rustika, untuk Muhaimin Iskandar ini sentimen positifnya berapa, negatifnya berapa, yang lalu kalau Gibran juga berapa, Mahfud juga berapa? Mungkin kita harus bicara dulu dari yang pertama kali yang menggerakkan isu debat Cawapres kemarin. Jadi memang bisa dikatakan bahwa dalam debat kemarin itu Gibran menjadi bintangnya, di mana dia mendapatkan engagement yang cukup besar gitu. Kenapa Gibran itu menjadi bintangnya? Karena dia itu dianggap sama netizen sudah membalikkan plot twist gitu. Kenapa? Karena Gibran itu tiba-tiba muncul dengan sosok dia yang sangat baru gitu. Sosoknya dia yang 4 hal yang dianggap netizen itu sangat berbeda. Yang pertama adalah bagaimana Gibran bisa menyampaikan narasi yang sangat panjang. Di mana itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, jarang sekali dilihat oleh netizen. Dan mungkin juga sebelumnya jarang tampil di forum publik gitu ya Mbak. Betul gitu. Kedua adalah artikulasi. Gibran memiliki satu artikulasi yang cukup bagus gitu ya di mata netizen gitu. Dan itu adalah beberapa hal yang ternyata Gibran itu cukup banyak cukup bisa juga ya gitu. Itu semua di luar ketika tekanan yang ditujukan kepada Gibran itu luar biasa, belimbing sayur, asam sulfat gitu. Ketiga, dia berani tampil dan meyakinkan. Selama ini kan kesannya dia sangat introvert, nggak banyak bicara gitu, dan menguasai dalam tanda petik perekonomian. Oke, kalau misalnya Muhaimin Iskandar ini kayaknya agak berimbang ya, positif, netral, dan negatif. Sekali. Jadi sebenarnya setiap paslon itu memiliki sisi-sisi positif dan negatif. Jadi sisi positifnya itu adalah itu dukungan terhadap Muhaimin gitu. Apa yang disampaikan oleh Muhaimin dan dia berusaha untuk tampil maksimal gitu kan. Nah, tapi sisi negatifnya itu adalah sebenarnya sisi negatif itu terjadi karena ada dalam tanda petik saling serang antara paslon 1 sama paslon 2. Jadi netizen itu seolah-olah dibawa balik ke debat Capres pertama, di mana memang debat Capres pertama itu masih menjadi top issue dalam tanda petik dalam debat Cawapres kali ini gitu. Nah, di sini kita kelihatan bahwa kalau tadi itu sisi positifnya Gibran cukup banyak, nah ternyata dukungan kepada Caimin itu juga cukup banyak loh gitu. Karena apa? Caimin dianggap sebagai orang yang humble. Dia kalau nggak tahu ya jujur aja apa adanya gitu. Itu yang disukai gitu loh. Kalau Prof Mahfud kita lihat ini? Mahfud itu adalah satu figur yang sejak awal itu netizen itu betul-betul percaya banget sama Mahfud gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa mereka meyakini Mahfud karena kemampuannya dia, jam terbangnya dia, track recordnya dia, kemampuannya dia. Jadi netizen itu hampir sedikit sekali yang mengkritik Mahfud walaupun ada, tapi justru dukungan itu lebih kuat gitu karena mereka meyakini bahwa Mahfud itu sudah senior, jam terbangnya bagus, dan ketika dia membalik atau menceritakan sesuatu yang sangat rumit dengan bahasa yang sederhana sehingga bisa dipahami. Nah, yang juga menarik selain bagaimana sentimen
argumen terhadap masing-masing calon wakil presiden juga isu yang paling banyak diperbincangkan di debat kemarin itu seperti apa, Mbak Nah, Rustika? jadi sebenarnya kalau kita lihat itu isu terkait sama sebenarnya saling serang itu yang paling banyak muncul gitu ya. Tapi berbedaannya dengan hal-hal yang lain itu bahwa saling serang ini sifatnya tuh tidak agresif verbal, tetapi lebih ke sesuatu yang sifatnya argumentatif gitu. Artinya netizen itu melihat bahwa apa yang mereka tuh adu gagasan itu masih dalam level argumentasi, walaupun yang tahu hanya orang-orang ekonom bener apa enggak, karena netizen itu lebih fokus pada ekspresi mereka, narasi mereka gitu. Dan yang saling serang ini juga relate sama yang kedua ya, Ibu Kota Nusantara ini kan yang banyak sekali debat yang sebenarnya tuh ini semuanya saling berkelindan ya. Jadi terkait sama IKN gitu ya, bagaimana itu mereka gitu, dan kenapa itu jadi rame, karena IKN itu ada kata-kata kok aneh gitu kan, loh potong tumpeng. Nah itulah yang mengakibatkan engagement terbesar kedua adalah IKN. Nah istilah ketiga itu juga salah satu isu yang mendapat respon netizen, karena netizen menganggap kenapa kok Gibran, ini yang kontra sama yang pro ya. Yang pro ya mengatakan bahwa hebat kan Gibran bisa tahu tip and tricks bagaimana mengalahkan dalam tanda petik lawan gitu. Tapi mereka yang kontra menyatakan kenapa sih Gibran menggunakan istilah-istilah yang rumit gitu, seolah-olah ingin menjatuhkan lawan. Teknis kedua, sangat teknis gitu. Yang kedua adalah mengikuti Pak Jokowi. Yang ketiga adalah bahkan ChatGPT aja nggak tahu loh gitu. Artinya apa gitu. Nah kalau bisa bicara tadi kita ambil beberapa sampelnya. Apa yang Mbak Rustika simpulkan debat cawapres kali ini dengan debat capres sebelumnya, dan bagaimana juga prediksi nanti debat berikutnya? Apa yang harus kita sama-sama simak? Oke, yang pertama adalah debat cawapres kali ini tuh cukup menarik karena apa? Ketiga paslon itu memiliki 3 kubu ungguhan yang jumlahnya hampir sama, tapi engagementnya berbeda. Itu berbeda dengan pada saat debat capres kemarin, di mana saling serang itu terlihat sehingga secara jumlah postingan itu antara paslon 1 sama 2 itu tinggi, sementara Ganjar di bawah, itu kelihatan. Di sini enggak gitu. Hampir semuanya itu berimbang gitu. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah ternyata cek fakta itu sekarang sedang menjadi hal yang menjadi atensi netizen, karena mereka kan juga ekonomi itu kan sesuatu yang sangat rumit gitu kan. Nah, sementara netizen itu selama ini hanya fokus pada ekspresi, istilah, sesuatu yang kontroversial dan menarik perhatian mereka gitu. Sampai soal narik jaket aja sudah masuk, padahal itu di luar konteks debat gitu kan. Itu yang menjadi perhatian netizen. Ke depan adalah bahwa netizen itu harus bisa melihat apakah yang disampaikan itu hanya sekedar jargon atau kan sisi-sisi substansi. Itu yang menjadi harapan dari banyak pihak supaya Pilpres kita betul-betul diisi dengan sesuatu yang lebih berisi atau berdagang. Nah, daya kritis dari calon pemilih juga ini penting, dan kita sama-sama nantikan debat berikutnya yang tentu saja akan semakin menarik. Terima kasih Mbak Rustika Herlambang atas analisisnya di Sapa Indonesia Malam.